Bab 677. Pahlawan hebat. David merasa sangat tegang dan hampir jatuh pingsan saat mendengar lontaran kata Ibu Juno. Kedua pria bertubuh besar di samping Kelvin terlihat sangat hebat, jadi mereka pasti bisa membuatnya cacat dengan mudah. David merasa sangat tegang saat melihat kedua pria bertubuh besar itu berjalan kemari, tapi dia tetap tidak takut meskipun dia bilang ingin membuatnya cacat atau ingin membunuhnya. Tapi masalah utamanya adalah bagaimana dengan Happy. Wanita jahat ini tadi sudah memukul Happy. Jika Happy dibawa pergi oleh mereka, maka siapa yang akan tahu nasib buruk seperti apa yang akan dihadapi olehnya. Happy juga merasa sangat ketakutan, tubuhnya bergetar dalam pelukan David. Happy, jangan takut ya, tidak ada yang bisa menyakiti kamu selama ada kakek di sini. David berusaha menenangkan Happy dengan lembut. Orang tua siapa kamu ini? Apakah kamu bisa melindungi anak murahan ini? Ibu Juno berbicara dengan sinis. Jika ada masalah maka serang saja aku, apa artinya menindas anak kecil? David memberanikan diri untuk membentaknya. Di saat bersamaan David tiba-tiba menurunkan Happy ke lantai, lalu berteriak, "Happy, cepat lari." Setelah melepaskan Happy, David tiba-tiba berlari ke arah dua orang bertubuh besar itu, lalu berkata, "Aku akan bertarung dengan kalian." Beruak. Sebelum David mendengar, dia sudah ditendang oleh salah satu orang itu. "Kakek!" Happy langsung berteriak dan berlari ke arah David saat melihat dia ditendang seperti itu. "Happy, jangan pedulikan kakek, cepatlah pergi dari sini." David merasa seluruh tulang dalam tubuhnya remuk saat jatuh ke tanah, jadi dia pun berteriak dengan menggunakan seluruh kekuatannya yang terkahir, dia hanya ingin menyuruh Happy pergi. Tapi bagaimana mungkin Happy tega meninggalkan kakeknya sendiri di sana? "Nak, ikut dengan kami." Happy berlari ke sana dan ingin membangunkan David, tapi sebelum dia sampai ke tempat David, tangannya sudah ditangkap oleh seorang pria bertubuh besar. "Kamu orang jahat, kamu sudah memukul kakek aku. Orang jahat." Happy berusaha melepaskan diri, tapi bagaimana mungkin tubuh kecilnya itu bisa lepas darinya. Saat melihat dia tidak bisa melepaskan diri, Happy pun langsung menggigit tangan orang itu, lalu orang bertubuh besar itu langsung berteriak, "Kamu cari mati." Pria bertubuh besar itu langsung ingin menamparkan wajah Happy. "Happy!" David membelalakan matanya, lalu dia berusaha untuk berlari ke sana. Orang di sekitar sana juga sangat terkejut. Happy hanya seorang anak perempuan berumur 4 tahun, jika pengawal keluarga Lee bertubuh besar ini memukul kepala Happy, bukankah dia akan membuat kepalanya hancur? Tapi Kelvin dan Ibu Juno tidak berniat untuk menghentikannya sama sekali, sebaliknya mereka hanya tersenyum sinis. Mereka sepertinya merasa Happy dan David seperti semut yang tidak akan dipedulikan oleh orang kalaupun mereka mati. Saat ini semua orang hanya fokus pada Happy saja, lalu tidak ada orang yang memperhatikan ada seorang pria muda yang keluar dari mobil. Saat melihat tamparan pria bertubuh besar itu akan segera mendarat ke arah Happy, tiba-tiba ada suara teriakan yang begitu besar, "Kamu cari mati!" Pria bertubuh besar yang awalnya ingin menamparkan wajah Happy seketika langsung merasa merinding, kepalanya berdengung dan seluruh organ tubuhnya hampir hancur saat mendengar teriakan ini. Ketika dia sedang ragu sejenak, ada sebuah kekautan yang besar datang kemari. Beruak. Kemudian tubuh pria bertubuh besar itu langsung jatuh ke atas mobil Rolls-Royce milik Ibu Juno. Lalu pria bertubuh besar itu tidak bergerak lagi di atas sana. Semua orang sangat terkejut melihat ini. "Papa!" Happy langsung berteriak dengan sedih dan langsung melompat ke pelukan Jerry saat melihatnya datang. Kemudian dia menangis dengan kencang dan berkata, "Papa, Happy tidak merusak lambang mobil itu, Juno yang merusaknya." Mereka menindas Happy dan kakek, lalu mereka ingin membawa Happy. Jerry merasa hatinya ingin hancur saat melihat Happy menangis seperti ini, kedua matanya sudah dipenuhi dengan aura membunuh. "Happy, jangan takut, selama ada Papa di sini, tidak ada orang yang bisa menindas kamu." Jerry berusaha berbicara dengan suara yang sangat lembut. "Jerry, akhirnya kamu datang juga." David berjalan kemari dengan wajah yang pucat dan ada bekas jejak kaki yang sangat jelas di dadanya.
"Pak, kamu tidak apa-apa?" Jerry bertanya dengan wajah yang bersalah. David menggelengkan kepala, lalu dia berbicara dengan suara kecil dan tatapan mata yang khawatir, "Sepertinya dia bukan orang kecil, kamu jangan bertindak keras dengan mereka." David benar-benar merasa takut karena tidak tahu identitas Jerry dengan jelas. Jika Jerry bertindak keras, maka dirinya akan terkena masalah besar. Jerry berkata, "Pak, kamu tenang saja, aku akan mengatasi masalah selanjutnya." David menganggukkan kepala. Semua orang baru tahu ternyata anak muda yang tiba-tiba datang itu adalah ayah dari anak perempuan ini. "Nak, apakah kamu ayah dari anak murahan ini?" Ibu Juno berbicara dengan sadis, "Anak kamu sudah merusak mobil aku, lalu kamu juga sudah melukai anggota keluarga Lee dan membuat mobil aku rusak. Jika kamu hari ini tidak ganti rugi 1 miliar RMB, maka jangan harap kalian bertiga bisa pergi dari sini dalam keadaan hidup." Jerry berusaha untuk menekan amarahnya saat menggendong Happy, tapi matanya menatap Ibu Juno dengan penuh amarah. Ibu Juno seketika merasa merinding saat ditatap olehnya. "Suamiku, kamu tidak boleh melepaskan mereka dengan mudah." Ibu Juno tiba-tiba berbicara pada Kelvin. Kelvin memicingkan matanya, lalu berbicara pada Jerry, "Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Berani sekali kamu menyentuh orang aku. Apakah kamu sudah bosan hidup? Sudah, jangan banyak omong kosong. Mari kita bicarakan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini." Jerry berbicara dengan datar. Jika anaknya tidak ada di sini, dia tidak mungkin akan omong kosong dengan mereka dan akan langsung menyerangnya. "Anak kamu sudah merusak mobil istri aku, lalu kamu juga sudah memukul orang aku, ganti rugi 1 miliar dulu, baru kita bicarakan yang lain." Kelvin berbicara dengan wajah yang angkuh. "Papa, Happy tidak merusak mobil mereka, Juno yang merusakinya." Happy langsung menyangkalnya. Jerry tersenyum pada Happy, berkata, "Papa tahu kalau Happy bilang tidak merusaknya, maka kamu pasti tidak merusaknya." Kemudian Jerry berbicara pada David, "Pak, apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." David menggelengkan kepala. Meskipun dia baru saja ditendang, tapi dadanya hanya terasa sedikit sakit saja dan tidak terluka parah. "Happy, kamu pulang dengan kakek dulu ya, Papa akan mengatasi masalah ini, oke?" kata Jerry. Happy langsung menggelengkan kepala, berkata, "Papa, kamu sendiri? Mereka semua adalah orang jahat, Happy takut kamu akan dilukai oleh mereka." Hati Jerry terasa luluh saat melihat anaknya yang begitu pengertian. "Happy, bukankah kamu bilang Papa adalah pahlawan hebat? Apakah kamu pernah melihat orang tua bisa melukai pahlawan hebat?" kata Jerry dengan lembut. Happy menggelengkan kepala, "Tidak. Kalau tidak, maka percaya saja pada Papa, kamu pulang dulu sama kakek, nanti Papa akan menemani kamu bermain," kata Jerry. "Baik." Lalu Happy berkata, "Tapi Papa harus berhati-hati, jangan sampai kalah dengan mereka." "Baik, Papa janji padamu pasti akan mengalahkan orang jahat," janji Jerry. Bersambung.